Halo teman-teman, kami dari kelompok 4B izin mempresentasikan dan membahas pendidik dan anak didik. Langsung saja silahkan disimak. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah umat manusia yang diakui haknya sebagai individu dan mempunyai tanggung jawab sosial. Dengan demikian, peserta didik dikatakan sebagai anak manusia yang tengah berkembang dengan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Karakteristik peserta didik. Terdapat berbagai karakteristik anak didik yang perlu dipahami oleh para pendidik dan diperhatikan serta dipertimbangkan dalam praktik pendidikan. Di antaranya, yang pertama, anak didik adalah subjek, yaitu pribadi yang memiliki kediri sendirian dan kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Dengan demikian, tidaklah benar jika anak didik dipandang dan diperlakukan sebagai objek ataupun suatu sasaran yang dapat diperlakukan semena-mena oleh pendidiknya. Yang kedua, anak didik sedang berkembang. Hasil riset psikologi menunjukkan tahap-tahap adanya perkembangan pada manusia, dan setiap tahap perkembangan tersebut memiliki tugas-tugas perkembangan tertentu dan membutuhkan perlakuan tertentu pula, sehingga setiap anak didik yang berada pada tahap perkembangan tertentu membutuhkan perlakuan tertentu pula dari para orang dewasa pendidiknya. Apa yang harus dikembangkan, bagaimana perlakuan pendidik pada anak SD, tentu berbeda dengan apa yang harus dikembangkan pada anak TK, apalagi pada anak SMA. Dan yang ketiga, anak didik hidup dalam dunia tertentu. Setiap manusia hidup dalam dunianya sesuai dengan tahap perkembangannya, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Tahap perkembangan dan dunia anak ini tentunya memberikan implikasi yang serius dalam dunia pendidikan. Anak tidak boleh dipandang sebagai miniatur orang dewasa. Anak didik harus diperlakukan sesuai dengan dunianya. Yang keempat, anak didik hidup dalam lingkungan tertentu. Anak didik adalah subjek yang berasal dari keluarga dan latar belakang lingkungan alam serta sosial tertentu, sehingga mereka akan memiliki karakteristik tertentu sebagai akibat pengaruh dari lingkungan di mana ia dididik. Para pendidik perlu memperhatikan dan memperlakukan anak didik sesuai dengan konteks lingkungan alam dan sosial budayanya. Yang kelima, anak didik memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa. Anak didik pada dasarnya memiliki ketergantungan pada para pendidik, karena anak mempunyai kekurangan dan kelemahan tertentu, seperti anak belum bisa membedakan apa yang benar dan salah, sehingga anak masih perlu belajar banyak pengetahuan dan latihan berbagai keterampilan untuk mengantisipasi kebutuhannya di masa depan dan sebagainya. Jadi, di balik kebebasannya untuk mewujudkan dirinya sendiri dalam rangka mencapai kedewasaan, anak masih memerlukan bantuan orang dewasa. Yang terakhir, anak didik memiliki potensi dan dinamika. Anak didik memiliki potensi untuk menjadi manusia dewasa dan juga ia memiliki dinamika, yaitu aktif dan berkembang dan mengembangkan diri, serta aktif dalam menghadapi lingkungannya dalam upaya mencapai kedewasaan. Pengertian pendidik. Pendidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang mendidik. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2003, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, fasilitator, guru, tutor, widyaswara, instruktur, dan yang lainnya sesuai dengan kekhususannya. Juga pendidik berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, pengertian pendidik dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 39 Tahun 2003, yaitu pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, pendidik itu mandiri atau mampu berdiri sendiri. Artinya, pendidik tidak bergantung pada orang lain. Karena pendidik memiliki berbagai keterampilan,
pengetahuan dan sikap yang lebih dari peserta didik. Yang kedua, pendidik itu bertanggung jawab. Artinya, pendidik mampu menentukan keputusan atau tindakannya atas pilihannya sendiri. Yang ketiga, pendidik itu mampu menyerahkan diri. Artinya, pendidik itu rela berkorban demi cita-citanya, demi pekerjaannya, demi hidupnya, demi tujuan hidupnya, demi masyarakat, dan demi Tuhannya. Peran pendidik. Pendidik memiliki peran-peran tertentu yang harus dilaksanakan, antara lain: yang pertama, pendidik sebagai kata hati anak didik. Anak didik belum sepenuhnya mengenal keberanian, norma, nilai, dan tujuannya. Maka disinilah peran pendidik untuk mewakili kata hati anak didiknya. Yang kedua, pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran. Pendidik di lingkungan pendidikan formal harus menyusun rencana kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Begitu juga pendidik pada lingkungan non-formal dan informal. Yang ketiga, pendidik sebagai teladan anak didik. Pendidik menjadi model anak didik. Setiap anak didik pasti melihat pendidiknya untuk dijadikan contoh. Oleh karena itu, nilai-nilai, norma, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya harus sudah melekat pada diri pendidik. Yang keempat, sebagai motivator. Anak didik pasti mengalami keadaan seperti malas, ragu-ragu, dan sulit untuk mengambil keputusan. Maka disinilah peran pendidik untuk memotivasi anak didiknya. Yang kelima, pendidik sebagai pembimbing. Pendidik bertugas membantu anak didik dalam mengenal lingkungan dan dirinya sendiri, serta mengarahkan anak didik dalam menentukan pilihan dan rencana hidupnya. Yang keenam, pendidik sebagai fasilitator. Pendidik bertugas untuk memberikan kemudahan dalam belajar, latihan, membiasakan diri, dan sebagainya untuk anak didik mencapai kedewasaannya. Yang terakhir, pendidik sebagai evaluator. Pendidik diharapkan dapat menilai perkembangan anak didiknya selama pembelajaran, agar pendidik dapat membandingkan perilaku aktual anak dengan perilaku ideal yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenis pendidik dibagi 3. Yang pertama adalah pendidik informal, yang kedua adalah pendidik formal, dan yang ketiga adalah pendidik non-formal. Bisa lah ya dibalik-balik, tapi kita akan membahas pendidik formal dulu. Nah, pendidik formal ini adalah pendidik yang diangkat secara resmi oleh lembaga pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini mempunyai pendidikan yang jelas, mulai dari yang dasar sampai yang paling tinggi. Nah, yang termasuk dari pendidik formal ini, yang pertama adalah guru, yang kedua adalah dosen, dan yang ketiga adalah guru besar. Nah, jadi bedanya apa sih antara guru, dosen, sama guru besar? Jadi mereka itu cuma beda di jenjangnya aja. Kalau misalnya guru itu dia ngajar dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, kalau dosen itu dia ngajar mahasiswa alias perguruan tinggi, dan guru besar itu adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di perguruan tinggi. Nah, yang kedua adalah pendidik informal. Pendidik informal ini adalah pendidik yang pertama kali memberikan pengetahuannya kepada peserta didik, seperti keluarga dan juga lingkungan. Termasuk dari pendidik formal ini, yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah pemuka masyarakat. Kalau orang tua itu perwakilan dari keluarga, kalau pemuka masyarakat itu dari perwakilan lingkungan. Nah, kita beralih ke pendidik non-formal. Pendidik non-formal ini adalah pendidik yang memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada peserta didik di luar jalur pendidikan formal, tapi tetap berstruktur dan berjenjang. Nah, penyebutan dari pendidik non-formal ini ada banyak, jadi sesuai dan tergantung masing-masing. Atau kita sebut aja misalnya pembimbing, pelatih, instruktur, penguji, pengelola, penyelenggara, teknisi, dan lain-lain. Syarat-syarat pendidik. Untuk menjadi seorang pendidik, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama ialah seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Yang kedua, seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya. Yang ketiga, seorang pendidik harus mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Yang keempat, sebagai seorang pendidik, ia harus mempunyai sikap untuk mau membantu para peserta didik.
Dan yang terakhir, ia harus dapat beridentifikasi terhadap muridnya. Ciri-ciri interaksi belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, terdapat beberapa ciri-ciri yang menandakan adanya interaksi. Di antaranya, yang pertama, interaksi belajar mengajar bertujuan untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang disengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, interaksi belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan material khusus. Dan yang keempat, interaksi belajar mengajar ditandai dengan aktivitas murid atau siswa. Nah, apa aja sih syarat dari proses interaksi belajar mengajar? Ada 7 yang akan kita ungkapkan dari sekarang. Yang pertama, ada guru dan siswa yang akan menjadi subjek dari interaksi tersebut. Kemudian, harus ada media dan bahan yang akan menjadi isi dari interaksi tersebut. Juga dibutuhkan metode yang tepat dan situasi yang memungkinkan untuk terjadinya interaksi agar tercapainya tujuan yang dicita-citakan dari interaksi tersebut. Kemudian, interaksi ini menghasilkan hasil yang akan dinilai dalam penilaian interaksi.